Bentuknya itu kalau gue sih ngeliatnya itu kayak hitam doang tapi gede, diterbang. Tapi pas tiba-tiba di penjaranya nggak ada, tahu-tahu pas sudah keluar dari penjara aja. Nah ada Pela nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya siapa tahu dapat jackpot kan kalau mainin Jelangkung. Nah, sampai gue buka baju tuh biar lebih pantas kayak Jelangkung. Yos. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang gua mau konten paranormal experience. Udah lama banget gua nggak konten paranormal experience. Sekarang gua mendapatkan narasumber yang sudah malang melintang di dunia misteri. Boleh. Jadi di samping gua ada teman gua nih, namanya siapa? Sueb dari channel Detektif Misteri. Oh gini ya? Iya, misteri. Kalian bisa subscribe channel dia, ada di deskripsi ya. Tinggal di subscribe aja. Makasih. Jadi gue kenapa ngajak dia karena dia kontennya misteri ya. Yes. Jadi gue ngajak dia. Jadi pengalaman dia selama explore di tempat-tempat horor ya, ibarat kata ya. Yang dibilang terbengkalai, yang angker lah kata orang. Berarti udah banyak. Dari tahun berapa loh? Gue sebenarnya nggak bertahun-tahun sih, masuk 5 bulan nih sekarang. 5 bulan ya berarti. 5 bulan udah lumayan lama ya kalau berapa tempat? Aduh, itu lebih. Puluhan ya? Puluhan. Lebih kalau dari 10. Berarti pengalaman udah lumayan ya? Ya, lumayan. Jadi gue mau nanya nih, selama nge-explore lu bikin paranormal activity ini gimana nih? Pas lagi explore ya. Ada pengalaman apa sih yang menarik lu? Kalau ditanya pengalaman itu luar biasa banget sih. Apalagi tekanan sensasi yang diberikan oleh penghuni atau penunggu tempat yang gue explore itu benar-benar kerasa sih. Jadi gue pengen sebenarnya di lain sisi gue pengen bikin, ada kan sebagian orang yang nggak percaya makhluk astral gitu. Gue mau buktiin kalau misalnya kita itu emang di satu dunia tapi 2 dimensi lah, kita bersandingan sama makhluk astral gitu. Percaya nggak percaya. Nah makanya gue mau nunjukin kalau makhluk astral itu emang ada gitu. Di lain sisi juga gue pengen misi dan visi gue bikin channel ini, pengen bikin tadinya penakut jadi pemberani lah. Jadi penakut lagi? Wah enggak, soalnya Sueb aja kan datang ke tempat yang katanya tempatnya setan lah. Insya Allah sih nggak ada apa-apa, walaupun ada kesurupan atau apa yang nggak sampai gimana-gimana. Soalnya kan banyak juga nih, rata-rata cewek sih yang kalau misalnya bangun jam 2 atau jam 1 malam kan takut kamar mandi, itu di rumahnya gitu, dia takut. Kalau nonton Detektif Misteri kan gue aja nyamperin tempat angker nggak apa-apa gitu. Gue pengen ngajak itu aja sih, yang penakut jadi pemberani gitu. Iya, kebanyakan kalau cewek malah kalau matiin lampu langsung ngibrit kemana, nggak tahunya pas ngibrit ketemu malahan gitu kan. Visi lo itu ya, iya. Channel ini ya. Kalau pengalaman yang tadi ditanya selama explore itu paling gue sebenarnya orang awam nih, gue explore tuh orang berarti awam. Nggak kayak Indigo, enggak. bisa lihat, Tapi di konten gue ada agendi yang bagian dia ngerti lah sedikit mistis gitu, emang dia paham lah sampai dia bisa komunikasi sama makhluk astral, bisa nerawang ada. Jadi ya komplit lah, kita ada yang explore, ada paranormalnya juga gitu di channel gua. Jadi yang penasaran sama siapa aja anggota Detektif Misteri ya nanti kunjungin aja channel Detektif Misteri gitu. Juga ya? Nah kalau misalnya lagi explore ketemu sama hantu, awal-awalnya gue belum pernah tuh ngelihat secara langsung hantu itu ya, kecuali pas udah explore, pas lagi proses editing baru gue ngelihat kayak ada bayangan, ada suara, itu baru kedengeran gitu. Kemarin gue nge-explore salah satu tempat itu, gue ngeliat sih baru pertama kali itu gue ngeliat makhluk astral secara langsung. Bentuknya itu kalau gue sih ngeliatnya itu kayak hitam doang tapi gede, diterbang siluet gitu ya, ke atas itu. Tapi lagi rame-rame, lagi belum explore. Jadi ada lagi collab lah sama salah satu channel horor juga yang dari Serang. Pas gue ngeliat, gue bener gak ngeliat ini, takutnya gue halusinasi lah gitu ya. Gue mastiin gitu kan. Karena gue kan awam gitu ya. Gimana bener? Iya katanya, yang itu malahan lebih dijelasin kan sama yang ngerti mah gitu, yang paranormal itu sosok kayak wanita katanya mah. Tapi nggak digambarin salah, teman-teman dikiasin gitu. Nah dikiasin, terus nggak taunya salah satu krunya channel yang kolaborasi itu dia kesurupan langsung. Kesurupan langsung makhluk yang cewek itu. Terus ya dimediasi lah, ditanya-tanya gitu. Sosok terus terawang kan sama mereka juga, ini sosoknya gini.
Nah di situ kalau misalnya penasaran sosoknya digambarin sih ada. Oh, Jadi dilukis, ada ya, dilukis, dilukis. ada gambarnya juga biar misalnya kalian sama kayak gua nih awam nggak bisa ngelihat makhluk astral, ya jadi dari lukisan itulah bisa ngelihatnya. Itu sih gua percaya nggak percaya itu terserah kalian lah yang nonton, mau percaya silakan, mau enggak ya silakan gitu ya. Seenggaknya kita udah ngasih gambarannya gitu. Berarti kan kamu udah nge-explore nih. Pengalaman yang paling serem lah menurut lo? Kan tadi siluet juga. Ada nggak sih yang lebih serem lagi dari itu? Yang lebih serem itu pertama kali gua live streaming di gedung kejaksaan. Oh, kejaksaan nih, fotonya nih. Nah itu pertama kalinya gua live streaming di tempat terbengkalai sendirian. Gua agak sedikit agak barbar di situ. Kenapa? Karena kata orang-orang ini tempat kejaksaan terkenal dong di kota Cilegon. Siapa sih nggak tahu kejaksaan gitu kan? Ini kejaksaan bukan yang lagi dipakai, tapi iya, udah terbengkalai ya. gedung baru tapi nggak terpakai. Di situ gua kayak ngedapet interaksi kayak suara itu jelas banget, kayak ada cewek ketawa gitu. Terus ada pas lagi ada ruang penjara kan di gedung kejaksaan itu. Oh, jadi lo masuk nih? Masuk ke gedung kejaksaannya, yang ruang penjaranya itu. Kenapa gue balik lagi ke kejaksaan? Konten pertama gue itu sebenarnya di kejaksaan. Kenapa gue balik lagi? Karena gue waktu pertama kali masuk ke kejaksaan itu, pas gue explore sih ya oke aja, kena semua. Pas bagian penjaranya tiba-tiba hilang, bro. Oh, pas itu di video itu. Iya, itu masih nyambung sebenarnya. Tapi pas tiba-tiba di penjaranya nggak ada. Tahu-tahu pas sudah keluar dari penjara aja. Jadi nggak ada tuh yang bagian penjaranya. Bukan ngebleng udah hilang aja. Tahu-tahu udah gua jalan keluar dari penjara itu udah di pintu keluarnya. Kayak nggak ke-save gitu ya? Tapi itu nyambung, bukan patah-patah gitu loh, bukan dipotong-potong gitu. Masih lanjut videonya. Tapi nggak ada, pas masuk hilang, tahu-tahu udah keluar gitu tuh. Wah, gua nggak dapet nih ke bagian penjaranya. Katanya sih di bagian itu ada pernah kejadian orang meninggal gitu. Nah, akhirnya gue balik lagi ke situ, gue uji nyali bakat terasi di penjara itu. Ya interaksinya emang bener-bener kuat tuh di situ tuh. Emang kalau terasi fungsinya buat apa ya? Gue sih mau pas mitos dan fakta, katanya sih kalau kita bakar menyan, bakar dupa, bakar terasi, apapun itu lah waduhil ya, itu bisa ngundang makhluk halus. Makanya gue di situ gue cuma mau pas aja fakta dan mitos. Bener nggak sih kalau misalnya kita bakar terasi yang kata dibilang orang-orang itu bisa ngundang makhluk halus? Nah, gue coba uji nyali di situ bakar terasi, dan ternyata pas waktu gue bakar terasi langsung ada suara-suara nggak jelas tuh di penjaranya itu. Kalau gue sih awam ya. Kadang-kadang yang nonton video itu orang-orang yang punya kelebihan khusus lah. Dia ngeliat di step-step video tuh katanya banyak yang lagi marah-marah atau mimiknya nggak enak gitu tuh. Oke. Nah, setelah dari situ gue naik ke lantai atas, baru mulai itu interaksi dari makhluk astral itu. Katanya sih di lantai 2 kan kejaksaan itu yang tekanannya kuat. Di mata gue belum muncul, gue pengen gitu tuh ngeliat tuh makhluk astral yang katanya sering nampakin diri dari pengendara yang lewat situ gitu. Sampai ujung-ujungnya gue ngeliat tuh ada pelan. Wah, kayaknya keren nih pelan, kayak ada rambut-rambutnya kan putih gitu ya. Kayaknya keren nih kalau buat kayak ngundang makhluk halus, gue jadiin jelangkung gitu kan. Oh ya, gue pernah nonton dia sedikit lah itu. Gue cobalah, siapa tahu kalau gue mainin jelangkung interaksinya lebih gimana. Itu belum gue namain yang di kejaksaan. Nanti itu ada sesi lagi yang gue namain. Itu belum dikasih nama karena masih ya itu nggak ada ini sih. Nggak ada planning ya? Nggak ada planning, sedapatnya ya. Soalnya kalau konten gue sih sebelum konten tuh gue nggak nyiapin materi, nggak nyiapin apa, tempat aja kadang-kadang nggak gue Jadi langsung spot aja. nggak kayak review dulu siangnya, lihat ininya. Malah kalau kayak gitu nggak dapet spontanitasnya loh gitu tuh. Jadi dadakan aja kalau misalnya dapet tempat ini kok malamnya langsung berangkat gitu. Nah ada pelan nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya siapa tahu dapet jackpot kan kalau mainin jelangkung. Nah, sampai gue buka baju tuh biar lebih pantas kayak jelangkung gitu. Mulai itu gue agak ini kan yang nonton masih ada berapa gitu. Gue gak mau lah kalau gue mainin jelangkung ini ekstrim nih. Kalau nontonnya cuma di bawah berapa orang, gue gak mau. Gue kalau ada berapa ini gue mainin jelangkung. Gue tungguin tuh kan. Akhirnya nyampe itu sesuai dengan apa yang gue mau penontonnya. Udah banyak lah. Ya. Langsung gue buka baju, gue mainin tuh jelangkung tuh. Coba boleh gak disebutin di sini? Jangan ya. Yang ada ntar rumah gue yang jadi serem. Pokoknya gitulah, gue bacain mantra jelangkung gitu, langsung tuh kayaknya ada yang neken di pundak gue tuh. Bukan berat-berat, gue ada yang neken gitu.
nggak lama gue langsung kayak di Smackdown lah gue sama hantu. Kalau yang di lain-lain mah kan setan di Smackdown, ini gue di Smackdown. Belakang face, belakang katar. Legging. Banting-bantingan. Tapi gue Kalau zaman sekarang setan nggak ada ininya ya. nggak ada harga dirinya gitu kan. Nah di situ gue juga sedih tuh sebenarnya di kejaksaan itu. Gue belum selesai sebenarnya pas abis kerasukan, entah itu hantu yang dari jalanku yang gue panggil atau dari makhluk sekitar kejaksaan itu. Tiba-tiba nggak tahu itu tekanan energi atau apalah itu, what the hell gue nggak paham. Tiba-tiba langsung mati live streaming gue. Aduh sayang banget ya, terhenti. Udah selesai aja. Itu sih yang kejaksaan. Mau yang lain lagi. Jadi kenapa lu kan itu kan tadi bikin Jelangkung? Kenapa ada inisiatif Jelangkung gitu kan? Karena orang tiba-tiba kepikiran Jelangkung itu kenapa? Karena kan gue belum dapat bener-bener asistensi lah. Gue berharap itu ada asistensi lah di kejaksaan itu, karena katanya sih yang waktu gue live itu kan ada live chatnya itu kan, dia ngelihat sosok ini tapi nggak ada. Gue sampai marah-marahin setannya tuh, mana yang rambut panjang, mana yang rambut putih, kata gue, babadak nada lembutnya, tunjukkan wajahmu. Nggak ada nongol-nongolnya kan. Nah gue ada ngeliat pelan, katanya sih kalau misalnya main Jelangkung bisa ngundang kan. Oke lah gue mainin itu. Dia nggak nampakin tapi dia main fisik gitu tuh. Tapi selama lo explore nih, kan biasanya kalau itu nampakin, ada nggak sih kayak kejadian fisik, kayak misalnya benda-benda di sekitar lo gerak atau apa gitu? Ada pernah. Itu waktu live streaming juga. Itu sama konten kreator cewek juga, Narsi Putri ya kalau ini. Gerak. Panas banget, gue udah pusing parah banget. Iya, di sini Pak. Gue malahan kayak udah ada yang gelantung nih. Apa itu? Suara apa itu? Oh Narsi ya. Di tempat itu gue banyak interaksi benda-benda yang bergeser. Pertamanya gue nggak ngelihat benda yang bergeser, cuma suara doang. Kayak digeser seret gitu tuh. Nah sebenarnya Narsi pas ada suara-suara gitu sebenarnya pengen udahan lah, gue nggak sanggup. Gue takut gitu. Itu gimana ini Nars katanya. Tapi lama-lama dia penasaran juga gitu, ke bawah emosi juga. Udah bang terusin. Oke terusin. Pertama itu di kayak ada kamar lah di situ, tapi tempat tumpukan barang-barang. Itu banyak tuh suara-suara kayak benda digeser-geser. Pas explore di mana tuh? Yang di Batu Bolong, Villa Batu Bolong Merak. Kalau misalnya pengen nonton ya, penasaran gak cuma cerita doang, tapi pengen ngelihat ininya, videonya. Itu belum ngelihat gue benda yang gerak secara ini di mata gue gitu. Terus uji nyali ada kayak ruang keluarga atau ruang tamu agak luas lah gitu bangunannya atau ruangannya, ada kursi kan 2 itu. Kayaknya tekanannya juga udah ngerasain, walaupun gue awam itu tekanannya kayaknya luar biasa banget, tawannya beda. Udah Nas, gue pokoknya mau di sini uji nyali. Nah di situ juga gue ngelihat ada, kalau di kejaksaan kan pelan nih. Kalau di situ gue ngelihat ada sapu. Wah. Kenapa alat-alat? Soalnya kan kayak ada batang, terus kayak ada kepalanya gitu loh, pelan ada rambutnya. Jadi kayak rompang nih gini. Nah kalau sapu ya kayak kalau film dulu itu kartun itu tuh. Apa itu? Aduh. Apa yang kepala baseball itu tuh namanya, lupa itu, nonton gue lagi kecil itu. Nah ngelihat ada sapu ditambah ada baju anak kecil yang pas gitu kalau dipakein Jelangkung gitu. Itu baju anak kecil. Itu bekas Dari mana, kayaknya penunggu dulunya deh. Soalnya masih ada barang-barang, masih ada baju-baju, kasur juga masih ada, sofa ada. Masih barang-barang banyak. Lemari ada, sampai ada nemuin minuman keras nggak tahu bekas apa gitu. Es batu ya. bisa jadi. Nah pas, Nars, gue berdiriin kamera lah pakai tripod. Kita uji nyali di sini Nars kata gue. Emang sebelumnya di balik jendela itu gue kayak ngerasa ada yang merhatiin. Di ruangan villa Batu Bolong itu di jendela itu kayak mencongok gitu tuh, tapi nggak jelas gitu tuh. Sebenarnya kita di sini aja dulu pas kamera lagi ngeliatin ke jendela, tapi kena sih ada kursinya. Pas lagi uji nyali di situ kursi gerak, kalau di kamera juga kelihatan tuh, jalan tuh, langsung si Narsi langsung teriak gitu, wah ngapa itu banget, apa banget. Itu yang interaksi benda-benda gerak. Katanya sih kalau misalnya makhluk halus pengen gerakin benda yang ada di dunia kita kan perlu energi yang besar. Berarti gue ngambil kesimpulan dari situ penunggunya emang udah kuat gitu. Dan gue main Jelangkung dan gue serupan lagi di situ. Nah itu sih pengalaman yang
jelas ada interaksi dari benda yang bergerak. Nih kan selama explore nih, lu punya tujuan. Titik di mana lu mau, gue pengen ketemu ini nih, gue pengen ngeliat jelas nih. Lu sebenarnya pas explore pengen ketemu yang kayak gimana? Kalau gua ketemu sih gua nggak pengen itu entah setan atau hantu atau jin siluman apapun itu jenisnya. Yang penting apapun itu ada lah interaksinya gitu, benar-benar jelas, mau itu kuyang, mau itu pocong, mau itu nyonya kuntai gitu. Siapa tahu lagi lockdown kan mau datang ke Cilegon gitu kan. Entah apapun itulah, gue berharapnya semua makhluk halus Ada. jackpot di video, walaupun kita sih nggak pengen menjanjikan ya setiap video gue ada penampakan, tapi gue selalu mengharapkan lah ada penampakan atau ada interaksi dari makhluk halus, karena ya yang ditunggu-tunggu sama para misterholic ya interaksi dari makhluk halus itu gitu. Daripada pocong di Smackdown ya. Ya itu tergantung penonton penikmatnya ya mau yang mana gitu. Oke, masing-masing selera gitu. Jadi kan detektif misteri kan bukan cuma lo nih. Iya. Siapa aja sih? Sebenarnya total anggota itu ada 6 orang. 6 orang. Banyak juga ya. Banyak. Yang pertama ya gua jelas web. Kedua ada Pak Dokter. Ada Awal yang bagian gambar. Ada Ajendi, core of the core-nya, paranormalnya. Ada Indigo-nya juga. Siapa tuh? Epal. Cuma dia sekarang lagi sibuk ya. bukan lagi sibuk, terus ada ya kepentingan lain jadi belum bisa aktif lagi. Yang keenam Adi, Gober atau Dharma lah kita nyebutnya. Kalau misalnya kalian olik yang nonton ini pasti tahu lah orang-orang yang mana dengan kelebihan dan bagiannya masing-masing lah, bagian ini. Jadi kalau di sini di detektif misteri lo bagian apa nih? Gue bagian ghoster sih, gue yang explore-nya. Terkadang juga gue ngajak yang lain kayak Awal explore buat barbar, ada sesi barbarnya juga gitu. Mungkin kedepannya nanti ada juga, nanti Pak Dokter juga udah explore. Pak Dokter dia explore di bagian yang paling jauh lah, kita explore bagian Jawa Tengah dia. Pak Dokter yang paling jauh explore-nya luar biasa. Ada nggak sih tempat tujuan yang pengen lo datengin? Pengen lo banget datengin. Yang pengen gue datengin itu sebenarnya banyak sih, tapi yang paling gue yang pengen didatengin itu tapi kayaknya agak mustahil sih gitu. Di mana tuh? Ada 2 tempat sih. Yang satu Menara Saidah, tapi kan itu repot kan. Iya sih. Buat perizinannya. Yang kedua Lawang Sewu yang katanya sih ini, tapi sekarang udah benar-benar kayak ditutup gitu. Jadi soalnya pemerintah dari Semarangnya juga pengen lagi ngerubah nih sekarang, dari yang tadinya Lawang Sewu itu image-nya angker, serem, sekarang lagi dibagusin. Wisata, ada buat juga tapi. ada kafenya kan sekarang udah nggak bisa gitu. Tapi yang kalau misalnya daerah kayaknya paling kuat itu ada 2 kalau di Indonesia itu, kalau kota gue mah ya Bali sama Kalimantan Barat. Waduh. Itu sih Kalbar. Tapi kalau ketemu kuyang dijual kali ya ginjal. Iya lumayan sih buat organ-organ tubuhnya. Tapi gimana nangkepnya? Dia terbang-terbang, gua nggak bisa terbang gitu kan. Gitu sih. Ada yang mau lu sampein nggak buat penonton gua nih ya? Yang masih pada takut, yang sama-sama gitu. Sampein lah. Buat para subscriber atau penonton dari channel Ferdinand ini, gue pengen ngajak lah sesuai dengan visi dan misinya. Detektif misteri juga yang mungkin tadinya kalian penakut atau yang tadi dibilang kan bangun jam 2 jam 1 ke kamar mandi aja takut sendiri gitu. Dengan ya nonton-nonton acara horor, karena kita bisa karena terbiasa ya. Mungkin dari nonton-nonton channel horor juga dia bisa bawa suasana, gue jadi berani ini setan gini doang. Swipe aja kalau explore ke tempat angker aja gitu-gitu aja berani, masa gue enggak gitu kan gitu. Terus pesan dan pesannya yang belum subscribe ya subscribe channelnya. Itu YouTuber semua. Yang belum subscribe jangan cuma nonton doang gitu kan. Kan kadang-kadang cuma nonton doang, subscribe mah enggak gitu kan. Kita saling support lah di sini sama konten kreator Cilegon. Siap. Kita majukan konten kreator YouTuber Cilegon. Ya, terus gue juga pesennya ya khususnya buat warga Cilegon atau warga Banten, daripada nonton yang dari luar daerah ya kita majukan dulu YouTuber dari lokalnya dulu gitu. Oke, gitu sih. Cukup ya untuk dari Swab dari Detektif Misteri. Gimana komen-komennya terus di bawah. Konten-konten Paranormal Sentrin apa mau dilanjut atau tidak? Yes. Kalau mau nonton bisa langsung ke channel Detektif Misteri. Makasih. Ini ada di deskripsi. Makasih. Udah. Sekian dari gua dan Sueb.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita berdua. Masih. Say you again next time. See you. Bye.